Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah, sekarang bertemu lagi dengan pelajaran untuk pemrograman dasar. Ini tolong semangat semua ya anak-anak di sini ya untuk pelajaran dari ini. Ada baiknya anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Maka dari itu guru pimpin berdoa sebelum memulai pelajaran. Marilah anak-anak berdoa supaya mendapat keberkahan dari pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya akan guru absen. Untuk yang hadir hari ini, di kelas ini siapa sekretarisnya ya? Sekretaris Mbak Nabila. Untuk sekretarisnya, enggak apa-apa. Untuk sekretarisnya Mbak Nabila ya. Ya, Mbak Nabila, silakan ini sambil dicatat ya Mbak Nabila ya. Dulu absen terlebih dahulu. Mulai dari yang pertama Mbak Siti hadir. Mbak Nabila, kemudian Mbak Nadia, Mbak Yuda. Untuk yang paling pojok Mas Akbar. Tolong dipersiapkan dulunya Mas Akbar, itu sepertinya kurang siap dulu ya Mas. Kemudian Mas Fadil, ya Mas Fadil, Mas Aziz, ya. Mas Alfian. Pokoknya ini cuma berdua aja ya dengan Mbak Elsa. Mbak Elsa ada ya. Mas Saifullah, kemudian Mas Afif, Mas Irfan, kemudian Mas Komar, Mas Putra. Untuk Afrizal di mana? Afrizal di kelas ini ya. Afrizal untuk sekretarisnya di mana? Mas Afrizal. Di mana sekretarisnya ini? Mas Afrizal masuk atau tidak? Ya masuk Bu izin. Oh ya baik, dicatat ya Mbak sekretarisnya ini, Mbak Nabila. Ya Bu. Kemudian akan dimulai ini pelajaran tentang struktur kontrol percabangan. Jadi untuk memulai pelajaran apapun itu, untuk anak-anak itu mudah memahami. Kuncinya anak-anak harus menyukai pelajaran dulu. Belum tanya ya Mas Akbar, gimana dengan pelajaran pemrograman dasar ini, suka atau tidak Mas? Suka ya. Mas Aziz gimana? Semangat belajarnya ini ya. Ya. Kemudian Mas Aziz, ya semangat semua sebenarnya ya anak-anak. Guru akan memberi motivasi kepada anak-anak. Jadi banyak sekali ya manfaat mempelajari pemrograman ini, terutama materi yang beliau ajarkan hari ini, struktur kontrol percabangan. Ini manfaatnya banyak sekali untuk masa depan anak-anak. Ini nanti bisa diterapkan untuk membuat aplikasi. Kalau misalkan penerapannya hari ini ya, penerapannya di waktu dekat ini, nanti anak-anak mudah untuk membuat aplikasi, kemudian bisa mengerjakan tugas, bisa mengerjakan praktikum. Sedangkan untuk selanjutnya, untuk masa depan anak-anak itu nanti sangat bermanfaat apabila anak-anak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun ke penerapan kerja. Ini nanti ketika di perguruan tinggi sangat bermanfaat. Misalkan anak-anak sekarang jurusan apa di sini? Jurusan TKJ ya di sini ya. Mungkin untuk selanjutnya ke perguruan tinggi nanti bisa anak-anak lanjutkan ke jurusan teknik informatika, teknik telekomunikasi, teknik komputer, kemudian bisa multimedia juga bisa. Kemudian jangan khawatir bagi yang tidak ingin melanjutkan perguruan tinggi, untuk penerapan kerjanya ini sangat bermanfaat sekali ya. Ketika dunia kerja sekarang itu sangat membutuhkan apapun yang berhubungan dengan digital. Misalkan anak-anak pesan makanan itu kan pakai digital semua. Nah itu
pembuatan aplikasi. Jadi pelajaran yang anak-anak kerjakan di sini itu sangat bermanfaat. Guru tanya lagi, Mas apa ya, yang kecil itu Mas Fadil. Mas Fadil di sini mau lanjut kerja atau kalau perguruan tinggi? Oh kerja, ya nggak apa-apa. Jangan berputus asa walaupun penerapan kerja atau ke perguruan tinggi ini punya manfaat masing-masing. Ya ini, jadi Mas Wati nggak usah khawatir kalau apabila punya bekal ilmu pemahaman dasar, nanti ketika penerapan kerja itu nanti Mas Wati akan jadi programmer. Tahu kan ya, gaji programmer sekarang itu besar sekali. Seperti itu. Misalkan di sini Mbak Nabila ingin ke perguruan tinggi ya. Ya, jadi misalkan Mbak Nabila ini nanti di perguruan tinggi itu nanti ilmunya itu sangat bermanfaat sekali. Bisa nanti join di Robot, kemudian join grup-grup yang lainnya. Jadi komunitas yang mengembangkan suatu aplikasi. Seperti itu. Ya, kemudian dulu ingatkan lagi ke anak-anak, ini kan materi pemahaman dasar tentang struktur kontrol percabangan. Apakah masih ingat pelajaran yang dulu, materi minggu lalu? Apakah masih ingat di sini, anak-anak? Insya Allah masih ingat. Ya. Pelajarannya ini tentang penerapan operator pada C++. Kemudian dulu akan tanya kepada anak-anak di sini, kira-kira operator C++ itu apa aja ya, macam-macamnya? Mungkin Mbak Nabila. Operator matematika, operator logika, dan operator ekspresi. Ya, bagus sekali. Ini sudah belum paparkan sedikit tentang materi minggu lalu. Jadi tentang operator aritmatika, operator logika, operator ekspresi, di mana operator ini nanti berhubungan juga dengan materi struktur kontrol percabangan. Jadi ketika anak-anak bisa paham pelajaran hari ini, harus sudah paham materi sebelumnya. Misalkan operator aritmatika ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, kemudian pembagian, modulo seperti itu. Mungkin di sini untuk operator matematika itu tidak ditulis seperti operator matematika yang sesungguhnya ya. Misalkan perkalian itu kan kali gitu ya. Tapi untuk pemahaman dasar di sini simbolnya apa, Mas Irfan? Simbolnya apa, Mas? Operator perkalian simbolnya apa di sini? Ya benar, bintang. Kemudian ada operator logika. Itu ada operator and, operator or, kemudian operator not, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini operator apa? Ya, ekspresi dan perbandingan. Jadi nanti kalau tanya nanti silakan ini ya mengacungkan tangan, kemudian bisa berdiri dan menjawab ya anak-anak ya. Operator ekspresi atau perbandingan. Ada yang tahu tentang operator ekspresi dan perbandingan di sini? Ada yang tahu operator ekspresi dan perbandingan? Mungkin Mas Hamil. Silakan pakai. Operator ekspresi dan perbandingan. Operator membandingkan satu bilangan dengan bilangan lain. Ya, benar sekali Mas. Ini pasti seringkali kita gunakan ya, membandingkan di sini. Ekspresi perbandingan. Ada kurang dari, ada lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi ini banyak sekali kita gunakan. Misalkan membandingkan nilai, kemudian membandingkan harga. Anak-anak kalau mau beli sesuatu kan dibandingkan ya harganya. Oh, misalkan beli di toko ini lebih murah. Itu menggunakan ekspresi perbandingan. Ada yang tidak memahami tentang ekspresi perbandingan di sini? Ekspresi perbandingan ada yang kurang paham. Jadi membaca kurang dari, lebih dari, bisa ya. Jadi ekspresi perbandingan ini nanti gunanya posisinya di, kalau flowchartnya struktur kontrol percabangan itu di bagian kondisinya. Jadi untuk menentukan kondisinya. Ya, kemudian ini yang
dari beberapa materi yang sebelumnya. Ini jadi sebelum memasuki materi ini yang tadi belum jelaskan, ini dulu akan ibaratkan apa itu struktur kontrol percabangan. Ini ada contohnya ya, anak-anak ya. Ini ada gambarnya di sini. Dari gambar ini ada yang tahu anak-anak ini? Ini gambar apa di sini? Gambar apa di sini? Mungkin Mas Adil bisa jawab, ini gambar apa di sini? Orang lagi bekerja. Oh ya, ini gambarnya orang ya, banyak sekali orang di sini. Ini adalah karyawan. Ini nanti contohnya kalau misalkan anak-anak mau melamar kerja. Ini adalah gambarnya karyawan. Di sini kalau dilihat dari gambarnya, ini yang terlihat kan hanya tinggi badan seorang gitu ya. Ini bisa jadi penerapan untuk struktur kontrol percabangan. Jadi nanti ketika anak-anak mau melamar kerja, itu kan ada yang dibandingkan, ada yang dicari kualifikasinya. Misalkan, seseorang yang nilainya TOEFL-nya tinggi, TOEFL-nya 150 bisa diterima di perusahaan A. Kemudian nilainya yang di bawah TOEFL 150 tidak diterima. Kemudian ada lagi, kalau dilihat dari gambar ini, misalkan dari tinggi badan, anak-anak tahu model kan? Tahu ya, model itu juga ada khusus kualifikasinya. Misalkan, model tingginya harus 160, harus 170. Itu juga sama ya anak-anak, itu adalah penerapan dari struktur kontrol percabangan. Jadi intinya, itu maksudnya anak-anak harus bisa mengetahui antara satu kondisi dengan lainnya. Jadi ini menentukan, kondisi ini apakah sesuai atau tidak itu. Percabangan itu pilihan ya. Misalkan ada dua pilihan. Di sini yang mana? Misalkan ada dua pilihan ya. Contohnya besar, kecil, kemudian tinggi, pendek. Kemudian nilainya besar, nilainya kecil. Ada contoh lagi anak-anak dari ini percabangan atau dari contoh pilihan. Contoh pilihan seperti laki-laki, perempuan gitu ya. Kemudian nilainya besar, nilainya kecil. Kemudian tinggi badan, tinggi sama pendek. Seperti itu anak-anak ya. Itu adalah percabangan. Maksud dari percabangan seperti itu. Mas Aziz gimana? Paham ya? Di sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak dari apresiasi yang belum berikan kepada anak-anak. Jadi pandangan supaya anak-anak bisa melanjutkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Kompetensi inti di sini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi nanti anak-anak itu ada kegiatan diskusi dengan kegiatan keterampilan. Untuk diskusinya nanti anak-anak mengerjakan proyek terlebih dahulu dan diikuti dengan diskusi berupa presentasi. Jadi nanti ketika teman-teman kalian presentasi, nanti kelompok yang lain harus aktif untuk bertanya. Seperti itu. Misalkan ada yang kurang paham, kelompoknya Mbak Siti kurang paham dengan penjelasan Mas Irfan, nanti silakan bertanya. Kemudian yang harus dicapai dari pembelajaran dulu ini, jadi nanti anak-anak itu bisa menguraikan percabangan satu kondisi I, kemudian mengaplikasikan percabangan satu kondisi dengan statement lemparan if else, kemudian membangun kode program percabangan satu kondisi if, kemudian membangun kode program percabangan satu kondisi dengan statement lemparan if else. Jadi ini tujuannya anak ya. Ini tujuannya ketika nanti anak-anak sudah mencapai pembelajaran ini, sudah mencapai dasar ini, nanti anak-anak bisa beri penilaian, baik itu penilaian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian untuk bahan belajarnya, bukunya anak-anak silakan dibuka ya, buku pemahaman dasar. Ya, silakan dibuka buku pemahaman dasar. Kemudian di sini ada Google Classroom. Jadi selain anak-anak belajar dari buku yang sudah diberikan oleh sekolah, misalkan LKS, buku pegangan lainnya, buku paket. Nanti anak-anak sekarang
Mbak Siti dan Mbak Nadia, silakan dari dulu. Kemudian bukunya bawa ya. Silakan diangkat dulu bukunya. Bukunya bawa. Buku paket. Ya, kemudian kelompoknya Mas Fadil bawa buku. Ya, silakan dibuka dulu bukunya ya, anak-anak ya. Ya, kemudian silakan gabung Google Classroom. Di sini bawa HP semua. Ya, HP-nya kalau diangkat gini anak-anak ya, HP-nya diangkat. Sekarang gabung dulu Google Classroom. Gabung Google Classroom. Ketua, di sini tolong dibantu temennya ya. Ada yang tidak bisa gabung Google Classroom? Ini untuk masa pandemi ya, untuk masa pandemi yang dulu. Nah, ini Google Classroom-nya anak-anak, silakan gabung terlebih dahulu. Jadi tujuannya apa? Di Classroom di sini Bu Lulu menyiapkan LKPD bahan ajar itu nanti selain anak-anak laporan yang Bu Lulu berikan itu nanti anak-anak bisa belajar melalui handphone. Jadi ini berupa digital ya supaya anak-anak dimanapun bisa belajar. Misalkan Bu saya bermain dengan temannya bisa disambi belajar karena ini sudah mudah sekali untuk anak-anak dapatkan. Ini bisa anak-anak langsung download. Silakan, ayo sudah masuk Classroom Mas Fadil? Sudah. Ini yang sudah gabung Mas Irfan. Ayo silakan gabung kembali yang anak ya. Silakan gabung dulu Google Classroom. Mas Afian sudah join. Mas Irfan sudah join. Mas Putra Google Classroom. Kalau misalkan tidak bisa, silakan bisa tanya temannya atau tanya ke dulu ya. HP-nya dibuka dulu nak, ayo Google Classroom-nya dibuka dulu. Kemudian apabila anak-anak sudah gabung Google Classroom, silakan sekarang anak-anak download terlebih dahulu LKPD. Silakan di-download terlebih dahulu. Di sini LKPD. Kemudian untuk yang satunya itu adalah bahan ajar. Di sini ada LKPD. Bu Lulu siapkan hard copy sama soft copy. Untuk hard copy-nya di sini untuk nanti bahan diskusi anak-anak. Untuk dipelajari secara detail ini langsung download bahan ajarnya ya. Silakan di-download terlebih dahulu LKPD dan bahan ajar. Ya, kemudian ini adalah LKPD. Ya, jadi ini adalah LKPD yang sudah Lulu siapkan untuk anak-anak. Jadi nanti anak-anak itu mengerjakan proyek itu nanti sesuai panduan pada LKPD-nya. Kemudian di sini nanti ada beberapa tahapan ya yang harus anak-anak lakukan. Ini nanti di LKPD ini ada beberapa tahapan yang harus anak-anak lakukan. Di sini kan Lulu sudah menyampaikan topik pembelajaran hari ini. Ayo apa Mas Akbar, topik pembelajaran hari ini tentang apa? Topiknya Tata cara mengerjakan LKPD. ya, jadi topik yang Lulu sampaikan di sini itu adalah tentang struktur kontrol percabangan. Kemudian nanti anak-anak ada tugas untuk mendesain perencanaan produk di sini. Di sini belum menyampaikan permasalahan. Untuk permasalahan nanti pada LKPD itu ada permasalahan, kemudian ada desain. Jadi nanti anak-anak mendesain proyeknya bagaimana. Kemudian anak-anak menentukan jadwal pembuatan proyek. Kemudian
ujian dan proses pembuatan proyek. Ini bisa dulu bagikan saja untuk LKPD-nya. Ya, jadi untuk materi pokoknya di sini ada dua. Percabangan satu kondisi if, dan yang kedua itu percabangan satu kondisi dengan statement lemparan if else. Nah, jadi untuk referensi belajarnya itu nanti bisa anak-anak menggunakan LKS, buku paket yang disediakan oleh sekolah, serta anak-anak bisa belajar dari bahan ajar yang sudah beliau siapkan di Google Classroom. Ya, ini tadi Bu Lulu kasih kesempatan anak-anak untuk membaca dulu ya. Bu Lulu kasih kesempatan untuk membaca dulu tentang apa itu struktur kontrol percabangan. Dibuka dulu anak-anak babnya. Sudah download ya? Ajarnya sudah download yang di Word tadi? Sudah Mas Fadil? Sudah ya. Sekarang anak-anak silahkan untuk memulai pretest. Pretestnya ini hanya sedikit. Ini untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal anak-anak tentang materi struktur kontrol percabangan. Kalau anak-anak tidak saling kerjasama ya, ini mengerjakan sendiri-sendiri dulu. Nanti anak-anak apabila sudah mengakses Google Form pretest, nanti tampilannya seperti ini. Ada yang sudah tampil? Tidak usah khawatir ya, itu tadi kan sudah membaca, sudah dulu masih waktu membaca. Sekarang ini anak-anak dilanjutkan dengan pretest. Ayo Mbak Hilda, bisa ya? Ayo silakan gabung dulu ke Google Form. Silakan masuk dulu melalui link ini, anak-anak gunakan link ini untuk menuju Google Form dari pretest hari ini. Mas Saiful di sana melakukan. Ayo silakan dibantu dengan Mas Alfi, bisa? Ayo dicoba dulu. Dulu kasih kesempatan waktu di sini 5 menit ya. Kurang atau tidak 5 menit? Cukup. Sepertinya anak-anak sudah siap ini ya, pelajaran struktur kontrol percabangan sudah siap ini. Karena waktunya hanya sedikit 5 menit. Silakan dikerjakan dulu untuk pretestnya hari ini. Google Form ya, Mbak Siti. Cek dulu. Itu aja. Linknya nak. Ayo Mas Habib. Bisa Mbak? Ya, ini tak. Oh, di sini Mbak. Bisa? Bisa ketiknya sangat mempengaruhi ya. Bisa? Ya, nanti ada ya. Kurang 3 menit lagi nak waktunya.
apabila sudah mengerjakan pretest, silakan langsung di submit. Ya langsung submit atau kirim. Gunakan namanya anak sendiri ya, jangan nama-namanya nama anak-anak sendiri. Kemudian tolong diperiksa itu anak-anak dapat nilai berapa. Bisa dicek langsung, bisa tampil nilainya anak ya, maksimal dulu atau 90 paling besar. Ada yang sempurna, benar semua? Ada? Mas Adi dapat berapa? Jangan ini ya, jangan kerjasama. Ini diusahakan anak-anak untuk mengerjakan sendiri. Karena ini pretest untuk melihat kemampuan awal anak-anak. Untuk pretest ini tidak masuk ke penilaian ya. Untuk penilaian nanti menggunakan post test. Ada yang belum? Belum kira-kira waktu untuk pretestnya. Sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran intinya ya. Sudah selesai? Sudah selesai semua pretestnya? Belum mulai. Jadi struktur faktor percabangan di sini adalah algoritma atau cara untuk mengetahui, untuk memecahkan suatu masalah melalui penggunaan kondisi atau syarat yang harus dipenuhi. Kemudian di sini untuk memulai pelajarannya, dulu akan bertanya tentang anak-anak sedikit tentang struktur faktor percabangan. Mungkin dari pertanyaan pertama ya, apa yang anak-anak ketahui dari struktur percabangan? Mungkin di sini ada yang tahu, dari sebelah kanan, sebelah kiri ada yang tahu? Oh, Mbak Siti Marwaya, silakan bisa pinjam. Mbak Siti Marwaya, silakan Mbak, apa yang diketahui Mbak Siti Marwaya tentang struktur kontrol percabangan? Algoritma yang memiliki satu kondisi untuk menentukan perintah-perintah yang akan dilaksanakan. Oh iya, benar sekali. Jadi ini masih berupa algoritma ya, untuk mencari suatu kondisi, nanti untuk mengetahui apakah memenuhi kondisi tersebut atau tidak. Kemudian nomor yang kedua, bagaimana contoh sederhana dari percabangan? Mungkin Mas Irfan, contoh dari percabangan. Contohnya ya, Mas Irfan, silakan dijelaskan. Contohnya adalah penerapan nilai. Ya, nilai itu bagaimana? Penerapan nilai ujian. Ya, Jika nilainya lebih dari 75 akan lulus, jika kurang tidak akan lulus. Ya, itu yang sebagai kondisi yang mana Mas? Sebagai kondisinya? Kondisinya berarti nilai lebih dari? Nilai lebih dari 75. Ya, untuk pernyataan pertama, siswa? Jika lebih dari 75 akan lulus. Oh ya, itu juga pernyataan ya atau statementnya. Mungkin yang kedua Mas. Yang kedua. Contoh yang kedua, penerapan diskon bazar supermarket. Oh ya, gimana itu? Jika pembelian totalnya mencapai 100.000 akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Sedangkan jika di bawah 100.000 tidak akan mendapatkan diskon. Oh iya, benar sekali. Itu anak-anak bisa mengambil contoh percabangan yang anak-anak sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Mungkin ada lagi, Mas Fasil, contoh percabangan. Pastikan Mas Fasil ya, contoh percabangan. Nah. Membeli sesuatu di pasar dan kita saling menawar. Seperti itu ya. Jadi harus menentukan kondisinya terlebih dahulu. Ya, ya silakan kembali. Untuk yang ketiga ini ada ciri-ciri
Aziz silakan, yang bisa silakan angkat tangan terlebih dahulu. Terdapat kondisi dan pernyataan atau aksi. Oh ya, berarti pertama harus ada Kondisi. kondisi. Yang kedua, Pernyataan. ya pernyataan atau statement. Jadi untuk if itu pernyataannya hanya ada satu. Kemudian if else itu pernyataannya ada berapa Pak? Dua, gitu ya. Ya, bagus silakan duduk kembali. Ya ini tadi beberapa pertanyaan untuk menstimulus anak-anak supaya bisa paham dari materi yang akan Dulur sampaikan selanjutnya. Ya, ini intinya nanti anak-anak itu mempelajari tentang percabangan satu kondisi if. Jadi satu kondisi if itu kondisinya ada tunggal ya di sini diperhatikan. Untuk bentuknya itu ada seperti ini if kondisi kemudian diikuti dengan pernyataan atau aksi. Ini sangat benar yang disebutkan tadi oleh Mas Aziz. Jadi ketika suatu pernyataan itu memenuhi kondisi, jika suatu input itu memenuhi kondisi yang benar, kemudian maka akan menghasilkan output atau pernyataan aksi yang pertama. Kemudian apabila tidak terpenuhi, maka program itu akan berhenti atau tidak bisa dijalankan. Jadi nanti anak-anak di sini akan dulu beri tugas ya untuk membuat program. Kemudian ini adalah flowchart-nya, flowchart yang akan disusun sebelum anak-anak membuat program. Jadi anak-anak ketika membuat program itu harus merencanakan terlebih dahulu ya, bagaimana flowchart-nya, kemudian bagaimana pernyataannya, bagaimana output-nya seperti itu. Ini adalah bagian flowchart-nya. Jadi yang pertama itu ada kondisi. Ini di sini bentuk apa Nana? Ada yang masih ingat? Condition. Ya, kemudian diikuti dengan ya pernyataan atau output itu. Kemudian ini ada contoh permasalahan. Ini contohnya sama seperti hampir sama dengan yang disebutkan oleh Mas Irfan. Ini anak-anak disuruh mengidentifikasikan bilangan genap dan bilangan ganjil. Kemudian untuk kondisinya di sini apabila bilangan itu genap maka akan memiliki nilai modulo 2 sama dengan 0. Dan kemudian apabila ganjil itu dia tidak memenuhi kondisi bilangan genap. Di sini ada input, ada kondisi serta ada output. Anak-anak ada yang tahu di sini inputnya apa? Mas Irfan mungkin ya. Di sini ada inputnya apa? Ya ini di sini inputnya itu di bilangan. Kemudian kondisinya nanti anak-anak apabila tanya silakan mengacungkan tangan terlebih dahulu kemudian sambil berdiri ya untuk menjawabnya sambil berdiri. Kemudian kondisinya di sini yang mana? Mbak Nabila mungkin ya. Kondisinya di sini yang mana Mbak? Kondisi itu untuk menentukan pernyataan. Mungkin ini ya kondisinya ya. Kemudian ini flowchart-nya. Flowchart, jadi ini ada flowchart mulai, jadi untuk mulai program. Kemudian ini ada flowchart-nya untuk kondisi. Kemudian ini ada flowchart-nya untuk output. Jadi kondisi di sini nanti harus ditentukan anak-anak. Kondisinya berapa? Ini bisa menggunakan operator perbandingan. Jadi yang anak-anak pelajari kemarin itu nanti penerapannya di materi ini itu di bagian sini ya anak-anak ya. Operator perbandingannya digunakan di sini. Di sini apabila tidak memenuhi kondisi, maka dia akan turun. Arah flowchart-nya akan turun ya. Jadi setelah turun ini dia langsung ke bagian output. Output di sini adalah pernyataan pertama. Kemudian apabila tidak memenuhi kondisi, maka akan menuju ke pernyataan yang kedua. Ini adalah contoh programnya. Kurang jelas ya? Kurang jelas anak-anak? Mungkin tulisannya ini kurang jelas.
contoh programnya seperti ini. Jadi nanti anak-anak berkelompok untuk membuat program. Jadi anak-anak supaya bisa berkoordinasi, kerjasama dengan temannya, bagaimana menyelesaikan proyek yang dulu tugaskan. Ini contohnya ya. Contoh programnya dari flowchart tadi. Nanti anak-anak itu disuruh buat flowchart dulu, kemudian baru diterapkan pada program. Ini ya anak-anak ya. Pertama, tentukan variabelnya terlebih dahulu. Ini digunakan untuk inputnya. Kemudian ini adalah pemaparan dari programnya. Jadi harus ada pengantar. Untuk anak-anak membuat aplikasi nantinya kan harus ada pengantar ya. Ini anak-anak menggunakan fungsi C-on. Kemudian untuk mengambil input dari keyboard, mungkin di sini ada yang bisa ya. Untuk mengambil input dari keyboard menggunakan apa? Fungsi apa? Mas Afian, fungsi apa yang digunakan? Sin. Oh ya. Kemudian yang di bagian ini di sini ini adalah kondisinya. Jadi nanti anak-anak ketika menentukan kondisi silakan gunakan fungsi ini ya. Kemudian ini percabangan satu kondisi dengan statement lemparan if else. Yang tadi kan sudah if ya. Untuk yang selanjutnya ini adalah if else. Jadi perbedaannya ini ada dua pernyataan yang digunakan. Yang digunakan di sini adalah apabila memenuhi kondisi yang input memenuhi kondisi maka akan mencetak pernyataan pertama. Apabila tidak memenuhi kondisi maka akan mencetak pernyataan yang kedua. Ini contoh permasalahan yang kedua. Ini tidak perlu dijelaskan karena ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alfian, Mas Irfan. Kemudian ini adalah contoh flowchart. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, Mas apa namanya, Mas Irfan bisa jelaskan flowchart? Ya silakan nak sambil ya ambil flowchartnya di sini sambil jelaskan nak. Ini tadi kan sudah dijelaskan ya sama Mas Irfan dari penerapan struktur kontrol percabangan. Kemudian di sini ada contoh flowchart bagaimana menerapkan permasalahan pada flowchart terlebih dahulu sebelum untuk diterapkan kembali menjadi program. Silakan ayo Mas Irfan, silakan dijelaskan. Sama Mbak Nabila bisa. Mungkin Mbak Nabila bisa. Ya di sana. Ayo. Ya, itu dari mana Mas? Pertama, ada kata-kata apa di sana? Ada mulai. Ya, mulai. Jadi itu untuk memulai programnya. Kemudian ada apa lagi? Setelah mulai ada tempat untuk memasukkan input nilai. Ya. Kemudian? Setelah itu ada decision Bu. Ya, benar. Terus syaratnya kondisinya di situ apa? Bisa Syaratnya disebutkan? jika nilainya lebih dari 75. Ya, kemudian misalkan ada input masuk. Jika ada input masuk yang sesuai dengan kondisinya, maka akan mencetak pernyataan. pernyataan pertama. Ya, pernyataan pertama itu apa Mas di situ? Siswanya kan lulus. Ya, kemudian pernyataan kedua. Pernyataan kedua, jika input nilai tidak sesuai dengan kondisi, maka siswanya tidak akan lulus. Ya, benar sekali. Silakan diberikan apresiasi ya untuk Mas. Jadi anak-anak di sini harus tetap semangat. Misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ke guru. Kemudian ini contoh programnya tidak terlalu dulu jelaskan karena guru lihat sepertinya anak-anak sudah bisa. Kemudian ini ada permasalahan ya, ada project. Jadi tolong diperhatikan, ayo yang Mas Akbar tolong diperhatikan dulu. Ini nanti project yang akan anak-anak kerjakan. Jadi topiknya yang boleh sampaikan di sini kan struktur kontrol percabangan. Di sini nanti anak-anak membuat project dan ini permasalahannya. Jadi nanti yang pertama ini ada sistem
Kurang kelihatan ya? Ya, ini permasalahannya seperti ini anak. Sistem perpustakaan. Jadi di sini sistemnya itu untuk mengatur ketertiban siswa dalam peminjaman buku sekolah. Jadi nanti anak-anak itu buat sistem nanti supaya bisa digunakan di perpustakaan. Itu nanti ada peraturannya. Peraturannya di sini adalah ketika peminjaman buku dengan rentang waktu pinjam 4 hari. Jadi ini syarat pinjamnya 4 hari. Nanti kondisi yang digunakan itu adalah hari lebih hari kurang dari 4 ya. Kemudian untuk aturan yang digunakan apabila siswa itu keterlambatan pengembalian 5 hari ke atas, misalkan 5 hari, 6 hari, 7 hari, nanti akan dikenakan denda. Dendanya di sini 1.000 per hari untuk 1 buku. Kalau misalkan pinjam sampai 3 buku, nanti tinggal dikalikan saja. Ini nanti anak-anak menggunakan operator aritmatika juga ya. Kemudian fungsinya apa sih dari proyek ini supaya nanti bisa diterapkan di perpustakaan, karena melihat siswa-siswi itu sering pinjam tapi ya tidak dikembalikan atau sangat lama. Gitu. Kemudian akan dulu bagikan LKPD-nya. Kelompok pertama Mas Alfian, untuk ketua kelompoknya silakan ya. Anak-anak silakan kesini dulu, dulu sebutkan, silakan maju untuk mengambil KPD. Kelompoknya Mas Alfian. Ya ini dulu panggil itu ketuanya ya, ketua kelompoknya. Jadi nanti ketika sudah ada ketua, nanti anak-anak silakan menyusun kelompoknya. Jadi satu kelompok ada dua siswa atau 3 siswa. Kemudian kelompoknya Mbak Nabila. Silakan maju Mbak Nabila. Mbak Nabila kelompok dengan siapa? Ya, kemudian Mas Fadil, ketua kelompoknya Mas Fadil. Mbak Siti Marwa, silakan maju. Mbak Siti, Mas Irfan. Ya, kemudian Mas Komar. Ya, ini adalah LKPD-nya anak-anak. Jadi tugas yang pertama, anak-anak sudah bentuk kelompok semua. Sudah bentuk ya. Ada yang 3 siswa, ada yang 2 siswa. Untuk 3 siswa kelompoknya siapa saja? Mas Fadil. Ya, silakan menyebutkan kelompoknya Mas Fadil siapa saja. Yang 3 kelompok siapa saja? Sebutkan tolong kelompoknya. Akbar sama Habil sama Fadil. Ya, kemudian anggota. 3 orang ya. 3 ada yang 3, ada yang 2. Kelompoknya Mas Aziz. Mas Aziz. Kelompoknya Mas Aziz siapa saja? Cuma berdua, tak kurang. Iya, berdua Bu. Bisa ya mampu. Kemudian kelompoknya Mbak Siti ada siapa saja? Ya, kelompoknya Mbak Siti. Ya, kelompoknya Mbak Siti sama saja. Saya sebagai ketua dan ada Mbak Linda sama Mbak Nadia. Ya, sebagai anggotanya ya. Kemudian tugas yang pertama, anak-anak mendesain perencanaan produk. Tolong disiapkan peralatannya seperti aplikasi Dev, C++, aplikasi Microsoft Word, dan aplikasi PowerPoint. Di sini nanti untuk pembuatan programnya, anak-anak menggunakan aplikasi Dev. Kemudian untuk Microsoft Word itu untuk screenshot hasil tugas-tugas kalian. Itu kan nanti proyeknya ada beberapa tahapan. Jadi nanti setiap tahapan nanti kumpulkan di Microsoft Word begitu ya. Kemudian untuk PowerPoint ini nanti untuk presentasi setiap kelompoknya.
bagian langkah kerja. Langkah kerja, dilihat. Tolong ketua kelompoknya mengkoordinasikan temennya. Jadi nanti ada yang bagian mengerjakan, nanti ada yang bagian penyusunan laporan. Jadi disusun. Ayo ketua kelompoknya bisa menyusun. Ketua kelompoknya Mas Irfan. Mas Irfan siapa yang bagian penyusunan laporan? Ya, Mas Saiful sama Mas Afis mungkin ya. Untuk Mas Komar bisa Mas Putra. Jadi di sini ada desain perencanaan produk. Di sini dituliskan jumlah kelompoknya, ditulis ya. Ini di bagian sini. Bentuk kelompok dengan jumlah 2 orang atau lebih. Di sini ditulis nama kelompoknya. Ayo ketua kelompoknya silakan koordinasi dengan siapa anggotanya, silakan diisi. Kelompoknya Mas Fadil. Kelompoknya Mas Fadil, silakan dikondisikan anggotanya. Mas Fadil. Nanti selain anak-anak mengerjakan proyeknya, juga mengerjakan laporannya. Ya, silakan diperhatikan di sini langkah kerjanya, langkah kerja. Ayo disusun dulu desain perencanaan produknya, langkah kerjanya. Di sini ya, anak-anak ya. Ya, ini ditulis dulu anggota kelompoknya siapa saja, dicatat. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan, ayo dipersiapkan dulu. Ya, nama kelompoknya sendiri Mbak. Misalkan ketuanya Mbak Siti, Mbak Nadia. Ayo kelompoknya Mas Fadil. Jadi anak-anak di sini bisa merencanakan terlebih dahulu seperti alat dan bahan, kemudian flowchart, algoritma yang akan digunakan pada proyeknya anak-anak nanti. Sudah selesai ya untuk persiapan alat dan bahannya, sudah dicatat, sudah dipersiapkan aplikasinya, sudah buka dev semua, sudah ya. Kemudian untuk desain perencanaan yang lainnya, di sini desain perencanaan, flowchart dan algoritma. Silakan anak-anak kerjakan flowchartnya di halaman ini. Langkah pembuatan ini di bagian sini. Langkahnya di sini ini ada desainnya pembuatan algoritma dan flowchart. Silakan dikerjakan ya. Sekarang anak-anak waktunya mendesain perencanaan produk. Silakan ditulis dulu flowchartnya. Jadi ini contoh flowchartnya, tapi nanti anak-anak desainnya sesuai dengan topik yang disampaikan Bu
dulu nanti flowchartnya seperti ini ya, tapi sesuaikan dengan permasalahan project. Ini contoh flowchartnya. Itu contoh flowchartnya, tapi nanti sesuaikan dengan projectnya anak-anak. Gambarkan flowchart sesuai topik permasalahannya. Ya, ini topik permasalahan ini sudah di-download, PDF-nya sudah di-download. Mas Aziz, silakan. Silakan anak-anak download bahan ajar untuk dipelajari lebih lanjut ya. Anak-anak pada kegiatan dosen pembelajaran ini mencari banyak-banyak referensi. Sudah masuk Google Classroom? Di download bahan ajarnya, Mbak. Ya, sekarang desain flowchartnya dulu. Sekarang buat flowchart dulu, bisa Mas buat flowchartnya? Sudah download di Google Classroom tadi ada bahan referensi bacaan. Jadi anak-anak sebelum buat project itu banyak-banyaklah untuk membuat ini ya, mencari literasi. Ya, flowchartnya dari permasalahan yang ada ya. Permasalahannya di project ini tadi yang sistem perpustakaan. Sudah ketemu? Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini desain produknya sudah selesai ya, desain perencanaan produk. Untuk selanjutnya adalah menyusun jadwal pembuatan project. Di sini menyusun jadwal pembuatan project. Ya, ini untuk selanjutnya adalah tahap penyusunan jadwal project. Jadi ini ada menyusun jadwal pembuatan project. Mungkin di sini dari Mbak Nabila ya bisa menjelaskan penyusunan projectnya.
Persiapan komputer dan IDE berupa aplikasi Chat plus 1 menit. Pembuatan proyek baru pada aplikasi Chat plus 1 menit. Penerapan input pada kode program 2. Penerapan skenario permasalahan pada kode 3. Penerapan bentuk if else pada kode program sesuai dengan permasalahan 10. Penerapan operator aritmatika sesuai dengan permasalahan 10. Program penyimpanan berkas kode program menjadi WP dengan nama yang mencerminkan program 3 menit. Penerapan proses dan komputer program, kemudian hasil 5 menit. Ya, sudah benar Pak. Ini sudah disusun jadwal pembuatan proyek. Ini dulu ambil salah satu sampel kelompok, yaitu kelompoknya Mbak Nabila sudah menentukan jadwalnya. Untuk kelompok lain sudah selesai belum untuk jadwalnya? Sudah selesai? Kelompok lain sudah selesai ya untuk jadwalnya. Silakan bisa dilanjutkan lagi untuk mengerjakan proyek. Ya, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan proyeknya ya. Jadi tadi sudah disusun jadwal pembuatan proyek serta tahapan. Itu sekarang anak-anak mulai untuk mengerjakan proyeknya. Dari yang pertama, persiapan compiler aplikasi Chat sudah buat semua. Setiap ketua kelompok sudah selesai semua Mas Fadil. Kemudian sekarang waktunya untuk pembuatan proyek. Silakan dimulai untuk buat proyeknya ya. Di PC masing-masing kelompok ada pembuatan proyeknya. PC masing-masing kelompok ada yang sudah mencoba. Ya, silakan. Mulai Mbak. Bisa dimulai dari penerapan input pada kode program. Jadi nanti dari proyeknya ini nanti inputnya apa, mungkin ada yang bisa mengetahui ya, inputnya apa? Kelompoknya Mas Komarudin sudah sampai tahapan mana? Sudah sampai penerapan input. Ya, inputnya apa Mas kira-kira dari program tersebut? Itu penerapan pada tahapan yang kelima ya. Jadi kelompoknya Mas Komarudin sudah sampai tahapan kelima. Ini berarti sudah 30%. Berarti inputnya di situ yang digunakan apa? Input apa saja? Ya benar. Untuk inputnya ini ada hari dan jumlah buku.
satu siswa untuk mencatat dan satu siswa yang lainnya untuk mengerjakan codingnya. Saling koordinasi ya, saling kerjasama. Kemudian anak-anak harus bisa menerapkan skenario permasalahan pada program ini pada tahapan ke-6. Ada yang sudah sampai sini? Ya. Ayo silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing. Nah, ayo sambil koordinasi ke temannya masing-masing. Tahapan keberapa kelompoknya Mas Alvis? Sudah berapa persen? Tahapan ke-5 berarti 40%. Kemudian kelompoknya Mas Akbar sudah sampai mana? Masih nomor 4 ya? Ada kesulitan? Dari proyek ini ada kesulitan? Kelompok saya untuk mengalami kesulitan dalam input dan output ini. Berarti menentukan input sama outputnya ya, Nak ya. Inputnya yang mana, kemudian outputnya yang mana. Ya, jadi inputnya di sini silakan dilihat di permasalahan ya, permasalahan di proyek itu. Permasalahannya apa di situ? Berarti sistem perpustakaan itu menentukan berapa jumlah hari yang anak-anak pinjam buku. Itu berarti hari dan jumlah buku inputnya. Untuk outputnya itu sesuai dengan kondisi. Outputnya nanti akan tampil di situ. Berarti itu untuk menentukan siswa itu mendapatkan denda atau siswa mengembalikan buku dengan benar. Itu adalah outputnya ya. Ketika siswa itu tadi mendapatkan denda, berarti sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Mungkin bisa direvisi dulu ya. Ini kelompoknya Mas Fadil ada error, silakan direvisi dulu proyeknya sebelum nanti diuji oleh guru. Dari kelompoknya untuk penentuan skenario itu anak-anak jelaskan sendiri aja. Coba di compare ya. Berarti untuk skenario-nya yang pertama dari program menampilkan nama ya. Apa saja perintah yang akan digunakan.
Kelompoknya Mbak Nabila? Mbak Elsa ya, bisa dikerjakan ini Mbak, di laporannya bisa ditulis apa saja tahapannya. Jadi harus ada laporan ya di proyeknya ini setiap tahapannya. Ada kelompok lain lagi yang sudah selesai proyeknya, tinggal pengujian hasil. Kelompoknya Mas Fadil tadi ada error, sekarang sudah bisa diperbaiki belum? Itu sudah berhasil. Kelompoknya Mbak Siti? Oke. Jadi sebelum dulu cek pada pengujian hasil, silakan anak-anak gunakan cara seperti berikut ya. Execute, compare, and run. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah pengujian hasil. Mas Komar sudah? Kemudian ini ada kegiatan pengujian hasil. Kelompoknya Mas Komar sudah? Sudah. Kelompoknya Mas Komar sudah berhasil? Siap,
Ya, ayo bisa salah satu anggotanya dijelaskan ketika pengujian hasil. Itu kan sudah ada programnya ya, sudah ada proyeknya. Kemudian gimana untuk mengujinya, dengan cara bagaimana? Untuk menguji ditekan dengan F11 atau compile line. Ayo, dengan cara execute compile run atau F11. Bagaimana prosesnya? Dan di situ ada tertera program masukkan nama siswa. Ya, silakan masukkan mahasiswa. Siswa. Enter. Dan di situ kedua ada program berapa hari Anda telah meminjam buku. Berapa hari Anda meminjam buku? Berapa itu? Hitungan berapa? 3 hari. Ya, terus? Di enter. Dan di situ ada tertera Anda tepat waktu dalam meminjam buku. Good job. Oh ya, itu adalah proyek yang telah dikerjakan oleh Mas Komar dan Mas Putra. Apa outputnya Mas, hasilnya? Aku terakhirnya apa bacanya? Proses excited after 27,35 second wide return volume. Bukan ini loh. Outputnya apa di sini? Oh, Anda tepat waktu. Ya, jadi itu adalah pernyataan yang kedua ya. Iya Mas Putra, pernyataan yang kedua. Ya. Sekarang diuji lagi untuk peminjaman 7 hari. Misalkan ada keterlambatan dari mana? Ya, silakan diuji lagi yang kedua. All balance. Di situ ada pemrograman masuk nama siswa di Putra. Anda berapa hari Anda dalam meminjam buku 7 hari coba. Dan di sini tertera ada Putra terlambat mengembalikan buku. Dan beberapa buku yang Anda pinjam jumlah untuk satu buku 1.000 per hari. Ya, sudah benar Mas ya. Itu untuk pengujian yang kedua itu berarti sesuai dengan kondisi di proyeknya ya. Ya, berarti kira-kira sistem ini sudah berhasil belum? Sudah berhasil. Sudah berhasil ya. Berarti ini bisa diterapkan di perpustakaan sebuah, di perpustakaan sekolah kita. Ya. Ya. Sudah selesai semua anak-anak? Untuk selanjutnya ini adalah tahapan evaluasi pengalaman belajar. Silakan anak-anak persiapkan dulu untuk presentasinya. Mungkin ada yang siap untuk presentasi, silakan disiapkan terlebih dahulu. Sudah selesai? Ada yang sudah siap untuk presentasi? Ada yang sudah siap untuk presentasi? Pokoknya mesin Irfan sudah bisa membaca kode programnya, sudah paham dengan programnya sudah dibuat. Mau nanya, Ya, ini untuk pengujian hasil, untuk mengevaluasi hasil belajar. Ini nanti presentasi akan tapi ini mau nanya, persiapan compiler dan itu berupa aplikasi C++. Oh, cara membuka. untuk selanjutnya di sini adalah mengevaluasi hasil belajar. Jadi sekarang waktunya anak-anak untuk diskusi ya. Waktunya untuk diskusi. Silakan dibuka di LKP
kegiatan diskusi, ya ayo, Bapak Mas Akbar, kelompoknya silakan dibuka di sini hasil diskusinya ini, silakan dibuka ya, ayo, silakan dibuka di sini. Untuk presentasi pertama itu adalah kelompoknya Mas Irfan. Ya, kelompoknya Mas Irfan bisa maju ke depan, bisa maju dulu 3 siswanya. Yang ada yang menjelaskan dan ada yang membawa hasil laporan proyeknya. Silakan bisa presentasi terlebih dahulu. Untuk kelompok lain bisa tanya ya. Dari kelompoknya Mas Alfian, Mbak Nabila, Mbak Siti bisa tanya ke Mas Irfan. Silakan maju. 3 siswa kelompoknya silakan maju. Ayo Mas Saiful, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ke teman-temannya Mas. Ayo ada ke teman-temannya. Saya dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Alvis. Kemudian Irfan, terus saya. Silakan dimulai presentasinya ya. Di sini kami akan mempresentasikan program tentang struktur kontrol percabangan. Di sini ada contoh tipe data yaitu integer dan string. Dan hari, jumlah buku, denda, dan nama itu adalah variabelnya. Ada pengantar, terus ada apa lagi Mas? Mungkin ada inputnya apa dijelaskan. Kemudian ada D ini, yaitu masukan dari keyboard. Masukkan apa? Masukkan namanya. Ya, nama. Kemudian apa lagi inputnya selain nama? Setelah itu masukkan input hari. Ya, kemudian kondisinya yang mana Mas? Sebagai kondisi. Dan itu. Ya, silakan dijelaskan ayo. Kondisinya bagaimana? Kondisinya jika hari lebih dari 5, Kemudian maka yaitu hari lebih dari 5. Kemudian itu ada inputan lagi ya, jumlah buku. Kemudian apabila sudah sesuai dengan kondisi, nanti pernyataannya bagaimana? Apabila itu ada keterlambatan, berarti harus bagaimana? ada denda untuk satu buku 1.000 hari. Kemudian keterangannya apa kalau misalkan ada? Harus membayar denda. Ya itu apabila memenuhi kondisi. Kemudian apabila tidak memenuhi kondisi. Apabila tidak memenuhi kondisi, maka pernyataan kedua yang akan berbeda, yaitu Anda tepat waktu dalam meminjam buku. Ya, baik sekali presentasinya dari Mas Irfan. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ya, Mas Sutra mungkin tanya. Untuk pertanyaan dari saya, coba jelaskan dari output atau input gimana? Ya, mungkin ini kelompoknya Mas Putra masih Output bingung dan ya. inputnya. Inputnya apa, outputnya apa? Kelompoknya Mas Putra masih bingung. Mas Arif sudah membantu? Ya, coba dulu. Inputnya tadi itu kan ada hari, jumlah buku. Intinya di sini adalah hari, jumlah buku, denda, dan nama. Ya. Kemudian outputnya nanti tampilannya seperti apa?
Nanti tampilannya ada yang harus bayar denda, ada yang Outputnya adalah seperti ini, telah terlambat mengembalikan buku atau Anda tepat waktu dalam meminjam buku. ya. Gimana Mas Putra? Apakah sudah jelas dari Mas Irfan? Sudah jelas. Kelompok lain mungkin ada yang ditanyakan? Mas Alfian mungkin tanya ya, Mas Alfian. Mas Alfian. Itu kondisinya bisa dihindari atau tidak? Oh iya, bentar mana ya. Caranya untuk bertanya itu gini ya. Perkenalkan namanya dulu, misalkan. Perkenalkan nama saya Mas Alfian, saya mau bertanya. Pertanyaannya itu apa? Perkenalkan nama saya Alfian Raijadra. Saya mau bertanya tentang apakah kondisinya bisa diganti atau tidak. Kondisinya bisa diganti atau tidak. Ya, dari program itu kan sudah menentukan kondisi ya. Syaratnya apa? Itu bisa diganti atau tidak? Bisa, ini programnya bisa diganti. Berarti sesuai dengan ketentuan sistem gitu ya. Sesuai dengan masalah yang Ya, berarti benar ya penjelasan dari Mas Irfan. Itu tergantung dari penentuan permasalahan. Ketika permasalahannya tentukan sejumlah itu, maka akan dibentuk kondisi misalnya itu ya, if hari lebih dari sama dengan 5. Ketika nanti akan ada perubahan, itu bisa gampang, bisa diganti. mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahap selanjutnya ini kan sudah presentasinya sudah selesai. Kemudian ada kesimpulan. Ini nanti kesimpulannya dulu ambil dari siswa kelompok sini. Jadi setiap siswa itu menyebutkan kesimpulannya apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Insan Islamia. Perkenalkan nama saya Insan Islamia. Mau menjelaskan kesimpulan diskusi dan proyek. Kesimpulan struktur kontrol percabangan adalah cara pemecahan masalah menggunakan syarat atau kondisi yang harus dipenuhi. Adalah beberapa bentuk pernyataan if kondisi dalam pemrograman, diantaranya adalah if else. Percabangan satu kondisi if, percabangan satu kondisi, dan dua pernyataan if else. Tiga, itu aja kesimpulan dari diskusi dan proyek. Ya benar sekali. Ini kesimpulannya dari salah satu kelompoknya Mas Alfian. Jadi struktur kontrol percabangan itu ada dua ya. Untuk satu pernyataan aja itu menggunakan bentuk apa? If. Ketika dengan dua pernyataan itu menggunakan if else, gitu ya. Jadi fungsinya struktur kontrol percabangan itu untuk algoritma dalam pemecahan masalah, seperti itu. Ya silakan duduk kembali Mbak. Gimana Nana sudah selesai proyeknya ya? Sudah paham ya? Jadi tadi kan sebelumnya ada yang nilainya mulai dari 75, ada yang hanya bisa menjawab 1, kemudian hanya ada yang asal-asalan tadi pretesnya. Mas Fadil, ada yang asal-asalan tadi pretesnya. Ada yang asal-asalan pretesnya atau ada yang sudah belajar sebelumnya? Pretesnya tadi dapat berapa? Mbak Nabila dapat berapa pretesnya? 90 benar semua ya. Sekarang Mas Alfian gimana pretesnya dapat berapa? 90
semua ini nilainya bagus-bagus. Sekarang ada kegiatan post test. Ya ini anak-anak silakan sekarang mengerjakan post test. Tadi kan ada yang nilainya jelek ya. Sekarang diperbaiki untuk pengerjaan post test. Untuk post test ini sendiri-sendiri ya anak-anak ya, menggunakan Google Form. Dulu kasih waktu 5 menit. Dulu kasih waktu untuk mengerjakan post test. Dengan kode ini anak-anak ya. Silakan membuka Google Form kembali. Silakan anak-anak mengerjakan post test. Waktunya sedikit ya. Silakan mengerjakan post test. Nanti post testnya ini akan dulu gunakan sebagai penilaian pengetahuan. Jadi tadi anak-anak sudah menilai keterampilan. Sekarang dulu akan melakukan penilaian pengetahuan. Formnya sudah ya, silakan dikerjakan post testnya ya anak-anak. Tadi kan sudah mengerjakan project, sudah paham tentang materi ini. Sekarang dilanjutkan dengan post testnya. Siti, sudah? Pokoknya Mas Fadil, Mas Alfi, belum? Di sini ada yang belum?
selesai nih waktunya anak-anak ya. Pas tesnya sudah selesai waktunya. Benar. Kemudian nomor dulu penilaian. Ada yang berhasil semua mendapat 100 anak-anak? Berapa? 100. Oh, terus. Mas Alvis 100. Mbak Siti dapat berapa? Ini sudah belum nilai ya anak-anak ya, sudah masuk di Google Form. Ini rata-rata anak-anak 80, ada yang 60 gitu ya. Tapi itu banyak, sebagian besar siswa di sini untuk nilainya bagus-bagus semua untuk penilaian pengetahuan. Kemudian untuk penilaian sikapnya di sini anak-anak sudah berhasil kerjasama. Sudah berhasil kerjasama belum tadi ya? Sudah berhasil kerjasamanya bagus. Kemudian mandiri, tadi ada yang cari referensi sendiri dari sumber lain sudah berhasil ya. Kemudian dari nilai disiplin tadi ada yang proyeknya sebelum waktu yang ditentukan sudah berhasil, itu disiplin, anak-anak sudah berhasil ya. Kemudian pengetahuannya ini tadi anak-anak baik semua, ini di atas nilai KKM, bagus semua. Alhamdulillah. Untuk keterampilannya tadi sudah belum ambil saya contoh satu, ternyata bisa menjelaskan dengan baik tadi satu kelompok. Mungkin untuk dulu tadi menguji kelompok lain juga berhasil, ternyata sudah bagus untuk keterampilannya anak-anak. Kemudian untuk rencana kegiatan selanjutnya ya, anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya, ini anak-anak belajar tentang struktur kontrol perulangan. Ini tadi kan sudah ya pencabangan. Ini nanti struktur kontrol perulangan. Jadi nanti anak-anak tetap buat program lagi, namun menggunakan fungsi kontrol perulangan. Di sini ada while sama dual. Tadi kan menggunakan if else ya. Sedangkan yang untuk struktur kontrol perulangan ini ada yang menggunakan while atau dual. Ini maksudnya apa? Untuk mengulang. Jadi mengulang output yang harus dicetak seperti itu. Nanti banyak penerapannya akan dulu jelaskan pada materi selanjutnya atau pada pertemuan minggu depan. Jadi ini dulu beri pengantar saja supaya nanti anak-anak di rumah belajar ya. Di rumah tetap belajar ya. Ya, saya lihat wajah-wajahnya ini seperti rajin belajar semua. Jadi kalau dulu masih topik apa-apa nanti anak-anak di rumah dilanjutkan untuk belajar. Kemudian anak-anak di sini dulu minta bantuan ke anak-anak di sini. Ini ada Google Form lagi. Di sini ada Google Form lagi. Dulu minta bantuan ya. Ini tadi kan kita sudah belajar materi percabangan. Sekarang dulu minta pendapat ke anak-anak tentang refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, itu anak-anak silakan submitkan ke Google Form yang dua ini. Nanti pertanyaannya begini, di Google Formnya begini. Bagaimana perasaan anak-anak selama pembelajaran? Bagaimana? Alhamdulillah senang. Senang atau tidak? Atau jenuh? Nah, nanti ini di Google Formnya anak-anak harus jujur ya, karena tidak berpengaruh pada nilai. Walaupun bilang Bu kurang seru, nanti tidak akan mengurangi nilai pengetahuannya anak-anak. Oh, ada yang bilang ini tadi proyeknya kurang susah atau terlalu mudah, begitu ya anak-anak. Nanti langsung aja submitkan pada Google Form yang dulu beri di bawah ini. Nanti ada pertanyaan materi apa yang anak-anak pahami ketika pembelajaran saat ini. Kemudian bagaimana media pembelajaran yang disampaikan Bu Guru. Kemudian apa kekurangan dari pembelajaran saat ini. Jadi Bu Lulu di pelajaran ini kurang apa? Bu kurang jelas. Bu kurang apa? Medianya kurang bagus. Terus Bu kelompoknya sepertinya saya kurang cocok mungkin ya. Bu pembagian kelompoknya kurang cocok. Kemudian Bu ini permasalahannya kurang sulit. Permasalahannya kurang kena ke contoh kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian bagaimana cara penyampaian guru saat pembelajaran ini? Penyampaiannya dulu di sini
apa. Di situ ada tulisan esai, silakan anak-anak menjabarkan sebanyak-banyaknya. Sekian, sudah selesai semua ya. Refleksi pembelajaran hari ini sudah selesai semua. Mungkin cukup ya dari pembelajaran guru hari ini. Untuk selanjutnya itu anak-anak mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Maka dari itu dulu tutup dulu pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kehidupan anak-anak selanjutnya dan masa depan anak-anak. Dulu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap di sini dulu. Soal belum